Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Best dari Web TV ya. Hari ini kita mau terbangin drone 5 in analog ya, Foxer Aura. Foxer Aura 5 ini ya. Drone 5 in analog. Goggles pakai apa nih? E-Flight apa ya kalau nggak salah ya. Kemudian remote-nya pakai Radio Master Boxer, kemudian dilengkapi dengan modul Nomad ya. Kenapa saya pakai modul Nomad ya? Karena RX-nya ini antenanya panjang ya. Pakai antena yang panjang artinya ini pakai 900 MHz ya. Bukan 2.4 GHz. Jadi harus pakai transmitter atau remote yang 900 MHz juga ya. Kemudian untuk Google ya saya sedikit jelaskan ya. Kadang kita beranggapan bahwa diversity ini bisa membuat drone kita terbang lebih jauh, tangkapannya lebih baik. Itu tidak 100% benar ya, karena sebenarnya sama ya, selama receivernya sama, penerima Google sama ya, mau pakai tanpa diversity pun tidak masalah ya. Yang penting antenanya bagus ya, pas. Jadi ini buat long range, ini buat yang dekat ya, dua. Di sini pun sama ya, cuman bedanya kalau yang non diversity itu prosesornya satu ya, penerimanya satu, sedangkan diversity ini dua penerimanya. Jadi kinerjanya terbagi ya, bedanya di situ, kinerjanya terbagi, jadi dia tidak terlalu sibuk, dan mungkin itu yang dianggap sebagai bisa lebih jauh, padahal bukan. Jadi untuk dua antena ini kelemahannya ya, dia impedansinya kurang bagus ya, karena di cabang ini nggak bagus. Jadi kalau pakai yang normal seperti ini mau jauh ya gunakan single aja ya, pakai receiver A aja atau receiver B aja gitu. Pakai single ya, kalau yang tanpa diversity ya, yang switching itu pakai satu antena lebih bagus. Yang penting arahnya benar, yang penting arahnya benar. Nah ini pun kalau pakai diversity misalkan ya, ini salah nih pakai penggunaan antena helikalnya ya, dia pakai yang 45 derajat ya, jadi agak belok sini ya, arahnya ke sana. Tapi nanti biasanya orang tuh kecenderungannya pilot itu akan menerbangkan drone ke arah depan, padahal antenanya ke arah kiri ya, serong ke kiri, drone-nya lurus ke depan. Nah ini salah ya. Berkas sinyalnya ini yang paling kuat itu ke arah serong kiri ya, bukan ke arah depan. Kalau mau di samping seperti ini, saya sarankan helikalnya yang 90 derajat ya, yang lurus ke depan. Beda dengan yang kalau naruhnya di atas. Kalau naruhnya di atas pakai 45 derajat nggak masalah, karena kebiasaan pilot itu kalau nerbangin drone dia nunduk. Jadi kenapa pakai 45 derajat? Supaya arah antenanya ke depan ya. Jadi saat pilotnya nunduk, antenanya ke depan, antena helikalnya ini ke depan lurus. Nah seperti itu memungkinkan untuk bisa lebih jauh. Kalau seperti ini saya bisa pastikan ini salah, ini nggak akan jauh, kecuali Anda terbangnya ke arah kiri, serong ke kiri, mungkin bisa lebih jauh ya. Kalau Anda terbangnya ke arah depan, ini nggak akan jauh ya. Kemudian ini gogglesnya bermasalah ya, nggak bisa rekam, jadi nanti kita tes hovering dulu ya, kemudian nanti di rekamnya pakai action cam ya. Dari action camnya mana ya, kita pakai action cam rekamnya, kita tes hovering dulu ya. Dan yang punya drone ini drone dari Bekasi ya, ini rakitan beliau sendiri, cuman nggak bisa nyetingnya jadi diserahkan ke saya. Ini minta ada kamera kontrol. Apa itu kamera kontrol ya? Jadi kamera kontrol itu Runcam Device Protocol. Jadi di sini ada protokol device untuk runcam ya, semua runcam device yang bisa ini selain kamera analog juga bisa untuk kamera split. Kamera split ini bisa untuk start stop recording, bisa juga untuk triggering foto, dan untuk wifi power toggling ya. Jadi bukan hanya untuk setting kamera analog saja, tapi buat hal-hal lain yang ada di runcam ya, kamera-kamera runcam itu bisa diaplikasikan di sini ya. Nah untuk pinnya ada beberapa flight controller yang sudah mendukung kamera kontrol ya. Pinnya tulisannya CC ini kamera kontrol. Tapi kalau untuk yang belum mendukung ini, kita bisa remapping ulang menggunakan pin lain ya. Jadi kita cek di sini ya. Bisa buat LS signal control. Nah untuk
mengaktifkannya ya. Ini kamera stick kanan di tengah, kemudian dua-duanya ke tengah dulu ya, stick kanan stick kiri ke tengah dulu, kemudian stick kiri ya atau throttle digeser, yaw-nya geser ke kanan. Nah ini untuk masuk ke menu OSD nya seperti ini ya. Sedangkan ini untuk navigasi ya, untuk navigasi. Jadi tiap untuk masuk menu pakai ini ya, masuk menunya pakai ini. Jadi untuk run cam ini untuk masuknya ke nilai segini ya. Jadi nilai di keypad run cam ini seperti ini. Nah, jadi kita akan mensimulasikan flight controller ini sebagai keypad, seolah-olah itu adalah keypad ya. Jadi yang dipakai syaratnya supaya bisa untuk keypad ini harus ada timer ya. Jadi ini timer ini wajib. Misal kita mau pakai, misalkan di sini ini mau pakai D12 ya, pin D12. Pin D12 ini adalah motor 5 kan, motor yang dipakai hanya 4 ya, 1 2 3 4, berarti pin motor 5 ini nggak terpakai. Maka kita harus pastikan D12 ini ada ininya, ada timernya ya, timer D12 ini ya. Nah ini bisa dipakai untuk kamera kontrol. Nanti tinggal motor 5 dihilangkan non ya. Kemudian kamera kontrolnya, kamera kontrol 1 di pin D12. Dan untuk timernya dibiarkan ya, dibiarkan seperti sebelumnya. Yang penting ada timer. Oke. Setelah itu kita set seperti ini ya. Set kamera kontrol mode adalah hardware PWM, kemudian referensi tegangan 3,3 volt. 3,3 volt nih, 3,3 volt ya. Kemudian delaynya 180 milisecond ya, dan internal resistance-nya 470 itu ini ya, 47K ya, tinggal dikali 100 ya, dalam 100 ohm step ya. Kemudian button resistannya segini seperti ini. Ini semua masuk lewat command line ya. Untuk software PWM butuh resistor dan butuh kapasitor ini ya, tapi untuk hardware PWM ini nggak dibutuhkan. Yang ini tidak dibutuhkan ya. Ini hanya untuk software PWM, karena flight controllernya sudah mendukung ini, sudah mendukung CC kamera kontrol ya. Jadi ini kita pakainya hardware PWM. Software PWM ini kita pakai kalau hardware PWM tidak berfungsi ya. Oke. Setelah ini kita coba ya. Kita coba di kameranya punya Om siapa nih? Ya. Kita coba ya. Oke, baterai sudah kita colok, OSD sudah muncul ya. Untuk nyeting sebaiknya OSD dihilangkan dulu. Ya. OSD-nya kita matikan, kemudian throttle tengah semua, yang stick kiri ke kanan. Nah, ya, muncul ya, menunya muncul, kita jadi bisa gerak-gerakin ya, seperti itu. Kalau mau keluar tinggal yang stick kirinya ke kanan. Seperti itu ya, tidak terlalu kelihatan. Ya, exit. Oke. Sudah berhasil ya kita setting ya. Semoga bermanfaat ya. Kita kembali ke lapangan. Sekarang kita tes hovering dulu ya. Sebelum pasang kamera, kita tes hovering dulu. Ya teman-teman, kita tes hovering dulu ya. Kita arming. Errornya apa nggak tahu nih ya kalau salah tombol arming. Kita set di angle dulu ya, kemudian kita tes hovering ya. Hati-hati ya. Untuk hovering jangan cuma naik doang ya, tapi kita tes ke arah samping kiri, samping kanan ya. Kemudian maju mundur ya.
Kalau hovering udah bisa, kita langsung tes terbang ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ke mode air mode ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kurang jelas ya ini ya. Saya biasa pakai digital, pakai analog agak bingung. Mungkin nggak jauh. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton ya. Waktu kebanting tadi kayaknya ini baterai action cam-nya turun nih mas. Jadi nggak tahu rekamannya oke apa enggak. Tapi untung nggak kena kesabet ya, nggak kesabet baling-baling. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.